Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Hasan Saifullah MAG selaku pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing. Ada apa saja sih terkait materi tersebut? Penasaran bukan? Baiklah, kita simak ya videonya. Selamat menonton! Levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing ada dua, yaitu CEFR dan ACTFL. Kita bahas CEFR terlebih dahulu. Apa sih CEFR itu? CEFR itu adalah standar yang diakui secara internasional untuk menggambarkan kecakapan berbahasa. CEFR diakui secara luas di seluruh Eropa dan semakin umum di seluruh dunia. CEFR menetapkan 6 level penguasaan bahasa asing, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Levelisasi CEFR bahasa Arab A1. Level A1 bahasa Arab cukup untuk interaksi yang sangat sederhana. Misalnya, sebagai turis di negara berbahasa Arab, menurut pedoman CEFR, seseorang di level A1 dalam bahasa Arab pertama, dapat memahami serta menggunakan ungkapan lazim sehari-hari dan frasa sangat dasar yang ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan. Kedua, dapat memperkenalkan diri dan orang lain dan dapat bertanya serta menjawab pertanyaan tentang informasi pribadi, seperti tempat tinggal. Ketiga, dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang sesederhana, asalkan lawan bicara berbicara dengan perlahan dan jelas, serta siap untuk membantu. Meskipun kemajuan siswa akan tergantung pada jenis kursus dan siswa sendiri, siswa diharapkan mencapai level A1 bahasa Arab dalam 60 hingga 800 jam pengajaran dengan durasi 1 jam pertemuan 60 menit. Selanjutnya A2. Level A2 bahasa Arab cukup untuk bidang pariwisata di suatu negara berbahasa Arab dan bersosialisasi dengan penutur bahasa Arab. Level A2 bahasa Arab belum mencukupi untuk studi akademis atau untuk menyimak dan membaca sebagian besar media berbahasa Arab. Menurut pedoman CEFR, seseorang di level A2 dalam bahasa Arab adalah 1. Dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan bidang yang berhubungan langsung. Misalnya, informasi dasar tentang pribadi dan keluarga, berbelanja, geografi, lokal, dan pekerjaan. Kedua, dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas rutin yang membutuhkan pertukaran informasi sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim. Ketiga, menjelaskan dalam istilah sesederhana mengenai aspek latar belakang, lingkungan sekitar, dan hal-hal di bidang kebutuhan langsung. Meskipun kemajuan siswa akan tergantung pada jenis kursus dan siswa sendiri, siswa diharapkan mencapai level A2 bahasa Arab dalam 200 jam pengajaran kumulatif. Selanjutnya, B1. Level B1 bahasa Arab cukup untuk berinteraksi dengan penutur bahasa Arab mengenai topik yang lazim di tempat belajar, kerja, siswa, dan karyawan. Dengan level B1, bahasa Arab dapat membaca laporan sederhana tentang topik yang sudah dikenal serta menulis email sederhana mengenai hal-hal di bidang mereka. Seseorang di level B1 dapat dalam bahasa Arab, pertama, dapat memahami poin utama dari input standar yang jelas mengenai hal-hal yang lazim ditemui dalam pekerjaan, di sekolah, saat rekreasi, dan lain-lain. Kedua, dapat menangani sebagian besar situasi yang paling mungkin saat terjadi saat bepergian di daerah tempat bahasa tersebut digunakan. Ketiga, dapat menghasilkan teks berhubungan sederhana mengenai topik yang lazim atau terkait minat pribadi.
Keempat, dapat menggambarkan pengalaman dan peristiwa, impian, harapan, dan ambisi, serta secara singkat memberikan alasan dan penjelasan atas pendapat dan rencana. Meskipun kemajuan siswa akan tergantung pada jenis kursus dan siswa sendiri, siswa diharapkan mencapai level B1 Bahasa Arab dalam 400 jam pengajaran kumulatif. Selanjutnya, B2. Level B2 Bahasa Arab akan memungkinkan Anda untuk berfungsi di tempat kerja dengan menggunakan bahasa Arab. Dan sebenarnya banyak penutur bahasa Arab non-asli di dunia kerja internasional memiliki tingkat kecakapan bahasa Arab ini. Menurut pedoman resmi CEFR, seseorang di level B2 dalam bahasa Arab, yaitu 1. Dapat memahami gagasan utama dari teks yang rumit, baik dalam topik yang konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis dalam bidang keahliannya. Kedua, dapat berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas yang membuat interaksi umum dengan penutur asli sangat mungkin, tanpa kendala bagi salah satu pihak. Ketiga, dapat menghasilkan teks yang terperinci mengenai berbagai subjek dan menjelaskan sudut pandang pada isu topikal, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan. Meskipun kemajuan siswa akan tergantung pada jenis kursus dan siswa sendiri, siswa diharapkan mencapai level B2 berbahasa Arab dalam 600 jam pengajaran kumulatif. Selanjutnya, C1. Level C1 Bahasa Arab akan memungkinkan Anda untuk berfungsi di berbagai bidang di tempat kerja atau di lingkungan akademis. Level C1 memungkinkan kemandirian penuh di negara berbahasa Arab. Seseorang di level C1 dalam bahasa Arab, yaitu 1. Dapat memahami beragam teks yang lebih sulit dan lebih panjang, serta mengenali makna yang tersirat. Kedua, dapat mengekspresikan gagasan dengan fasih dan spontan, tanpa kesulitan menemukan ungkapan. Ketiga, dapat menggunakan bahasa dengan fleksibel dan efektif untuk tujuan sosial, akademik, dan profesional. Keempat, dapat menghasilkan teks yang jelas, terstruktur, dan terperinci mengenai subjek yang kompleks. Menunjukkan penggunaan pola organisasi, konektor, dan perangkat kohesif dengan terkendali. Meskipun kemajuan siswa akan tergantung pada jenis kursus dan siswa sendiri, siswa diharapkan mencapai level C1 Bahasa Arab dalam 800 jam pengajaran kumulatif. C2. Level C2 Bahasa Arab pada dasarnya adalah tingkat penutur asli. Level ini memungkinkan seseorang untuk membaca dan menulis apapun mengenai segala subjek. Menurut pedoman resmi CEFR, seseorang di level C2 dalam bahasa Arab yaitu: pertama, dapat memahami dengan mudah hampir semua hal didengar atau dibaca. Kedua, dapat merangkum informasi dari berbagai sumber, lisan dan tertulis. Menceritakan kembali argumen dan cerita dalam dalam presentasi yang berhubungan. Ketiga, dapat mengekspresikan dirinya secara spontan, sangat fasih dan akurat, mengerti perbedaan makna yang halus bahkan dalam situasi yang paling kompleks. Meskipun kemajuan siswa akan tergantung pada jenis kursus dan siswa sendiri, siswa diharapkan mencapai level C2 Bahasa Arab dalam 1000 jam pengajaran kumulatif. Selanjutnya, ACTFL. ACTFL merupakan gambaran dari apa yang seseorang bisa lakukan dengan bahasa untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi nyata dalam konteks tanpa persiapan dan spontan. Pedoman kemahiran ACTFL berbicara ini menggambarkan 5 tingkat kemahiran utama, yaitu istimewa, unggul, mahir, madya, dan pemula. Kemahiran berbicara istimewa. Penutur pada tingkat istimewa menghasilkan diskursus panjang yang sangat canggih dan sangat tersusun. Pada saat yang sama, mereka dapat berbicara secara ringkas, sering menggunakan referensi budaya dan sejarah
yang memungkinkan mereka untuk berbicara lebih sedikit dan lebih bermakna. Kedua, unggul. Penutur pada tingkat unggul ini dapat berkomunikasi dengan tepat dan fasih agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam percakapan tentang berbagai topik dalam lingkungan formal dan informal, baik dari perspektif konkret maupun abstrak. 3. Mahir. Penutur pada tingkat mahir ini terlibat dalam percakapan dengan perilaku partisipasif yang sangat jelas agar dapat mengkomunikasikan informasi pada topik-topik mengenai diri sendiri. Demikian pula dengan topik-topik kemasyarakatan, kepentingan nasional atau internasional. Keempat, madya. Penutur pada tingkat madya dibedakan terutama oleh kemampuan mereka untuk berkreasi dengan bahasa ketika berbicara tentang topik yang dikenal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kelima, pemula. Penutur tingkat pemula dapat menyampaikan pesan singkat yang sangat bisa diduga topik sehari-hari yang mempengaruhi mereka secara langsung. Mereka melakukannya terutama melalui penggunaan kata-kata yang terisolasi dan ungkapan yang telah dijumpai, dihafalkan, dan diingat. Selanjutnya dalam kemahiran menulis, ada tingkat istimewa. Penulis pada tingkat istimewa dapat melaksanakan tugas-tugas menulis formal seperti surat menyurat resmi, makalah, posisi, dan artikel jurnal. 2. Unggul. Penulis pada tingkat unggul menunjukkan tingginya tingkat penguasaan tata bahasa dan sintaksis, kosakata baik yang maupun yang khusus, profesional, produksi, ejaan atau simbol, perangkat kohesif, dan tanda baca. 3. Mahir. Pada tingkat ini, penulis menunjukkan penguasaan yang baik pada struktur yang paling sering digunakan dan kosakata umum yang memungkinkan mereka untuk dipahami oleh mereka yang tidak terbiasa dengan penulisan dari bahasa penutur asli. Keempat, madya. Penulis pada tingkat madya ini dikarakteristikan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan menulis praktis seperti pesan dan surat, permintaan informasi, dan catatan sederhana. Selain itu, mereka dapat mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis. 5. Pemula. Penulis pada tingkat pemula dikarakteristikan dengan kemampuan untuk menghasilkan daftar dan catatan, terutama dengan menuliskan kata-kata dan ungkapan-ungkapan. Selanjutnya, kemahiran menyimak. Ada tingkat istimewa. Pada tingkat istimewa, penyimak dapat memahami banyak macam bentuk, gaya, dan ragam bahasa tentang topik yang sangat khusus dalam bahasa yang disesuaikan dengan khalayak yang berbeda. Penyimak di tingkat istimewa bisa memahami bahasa seperti yang ditemukan pada teater klasik, film, seni, simposium profesional, debat akademik, pernyataan kebijakan publik, dan pembacaan sastra. Kedua, unggul. Penyimak tingkat unggul memahami pembicaraan yang biasanya menggunakan kosakata khusus dan struktur tata bahasa kompleks yang tepat. Ketiga, mahir. Pada tingkat mahir, penyimak dapat memahami ide utama dan sebagian besar detail pendukung dalam diskursus yang terkait pada berbagai topik umum, seperti berita, penjelasan, instruksi, anekdot, atau deskripsi perjalanan. Keempat, madya. Pada tingkat madya, penyimak bisa mengerti informasi yang disampaikan dalam pembicaraan yang panjangnya sekalimat yang sederhana dalam topik sehari-hari atau yang dikenal. Dan yang terakhir, kemahiran membaca. 1. Tingkat istimewa. Pada tingkat istimewa, pembaca dapat memahami berbagai teks dari berbagai genre, termasuk profesional, teknis, akademik, dan sastra. 2. Unggul. Pada tingkat unggul, pembaca mampu memahami teks dari berbagai genre yang berkaitan dengan berbagai subjek, baik yang dikenal maupun yang tidak. Ketiga, mahir. Pada tingkat mahir, pembaca dapat memahami ide pokok dan detail pendukung pada teks naratif dan deskriptif, otentik. Keempat, madya. Pada tingkat madya, pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan dengan teks yang sederhana
dapat diduga, dan kurang tersambung. Kelima, pemula. Pada tingkat pemula, pembaca mampu memahami kata-kata kunci dan kata seasal, serta ungkapan rumusan yang sangat dikontekstualisasikan. Baiklah, materi dari penjelasan levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.